Hai English learners, selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Andes Agustato, Diplomat Teaching English as a Foreign Language, dan kita akan belajar cara mudah dan cepat belajar grammar dari nol. Setelah kita belajar di modul 2 tentang part of speech atau jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris, maka kita sekarang memasuki modul ketiga dari 40 modul yang telah kami siapkan untuk kalian semua, agar kalian nanti bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik. Topik di modul ketiga ini adalah struktur kalimat dasar, di mana pembuatan struktur kalimat dasar ini tentu menggunakan pengetahuan Anda yang telah Anda pelajari dan Anda pahami dari modul 2, yaitu jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, apa sih struktur kalimat dasar? Nah, struktur kalimat dasar pada dasarnya adalah pola dari suatu kalimat dasar. Kalimat dasar itu apa? Kalimat dasar adalah kalimat yang paling sederhana dan lengkap yang memiliki makna yang utuh. Kalimat ini minimum terdiri dari subjek dan verb atau kata kerja. Minimum ya, subjek dan verb itu sudah cukup sebagai kalimat dasar. Nah, perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Ya. The birds fly. Burung-burung itu terbang. Jadi di sini ada 4 kalimat sebagai contoh ya. Budi rides a bike. Budi mengendarai sepeda. They are happy. Mereka bahagia. She is abroad. Dia di luar negeri. Kalimat-kalimat yang tadi saya sampaikan itu merupakan kalimat dasar karena masing-masing memiliki satu ide utama dengan makna yang utuh ya. Birds fly artinya idenya apa? Cerita tentang burung yang terbang. Budi rides a bike, cerita tentang Budi yang sedang mengendarai sepeda dan seterusnya. Nah, jika kita perhatikan struktur dari masing-masing kalimat tersebut, ya, the birds fly itu strukturnya subjek dan verb. Subjeknya itu the birds, verbnya itu fly. Ya. Kemudian Budi rides a bike, ya, itu strukturnya subjek, verb, objek. Subjeknya Budi, verbsnya rides, objeknya a bike. Ya. Kemudian they are happy, itu strukturnya, polanya adalah subjek, verb to be, dan complement. Ya. Verb to be itu nanti saya akan jelaskan juga pada satu modul tersendiri ya. Nah, walaupun di sini juga akan kita jelaskan secara singkat. They are happy. They itu subjek, are itu verb to be, happy itu kata sifat ya yang menjelaskan tentang subjek. Jadi complement itu pada dasarnya adalah suatu penjelasan tentang siapa itu subjek atau keadaan seperti apa si subjek itu. Ya. Kemudian she's abroad. Nah, ini strukturnya adalah subjek, verb to be, dan adverb. Nah, subjeknya itu she, verb to be-nya adalah is, abroad itu adalah adverb. Jadi keterangan tempat ya, adverb. Ya, abroad, di luar negeri. Nah, ada 6 pola kalimat dasar yang wajib kalian kuasai ya sebagai pembelajar pemula. Kalau Anda kuasai ini, Anda akan sangat bangga dan akan sangat diapresiasi dan mungkin akan sangat dibanggakan oleh siapapun ya. Oleh guru Anda, orang tua Anda, teman-teman Anda ya. Yang pertama polanya adalah subjek dan verb. Contohnya bird fly. Ya. Kapan penggunaan pola subjek dan verb? Itu terutama ketika kita ingin berbicara dengan menggunakan kata kerja yang tidak memerlukan objek. Terbang itu tidak memerlukan objek kan? Birds fly, burung terbang. Apalagi yang tidak memerlukan objek. Ya. Berenang, ya. Misalnya Budi swims, ya. Budi berenang. Itu tidak perlu objek. Sudah cukup dipahami ketika kita ngomong Budi swims, Budi berenang, ya. Nah, kemudian pola yang kedua adalah subjek, verb, dan objek. Ya. Nah, contoh kalimatnya adalah she reads a book. Ya, dia membaca buku. Kapan kita menggunakan pola subjek, verb, dan objek? Adalah ketika kita menggunakan kata kerja yang memang memerlukan objek. Membaca itu pasti perlu objek. Membaca apa kan kira-kira gitu. She reads a book. Dia membaca buku, bukan membaca
Al-Quran misalnya, atau bukan juga membaca puisi misalnya ya, kan gitu. Jadi kita gunakan pola subjek, verb, dan objek adalah ketika kita menggunakan kata kerja yang memerlukan objek. Kemudian yang pola ketiga adalah subjek, verb to be, dan complement. Ya. Contoh kalimatnya, he is a teacher. Atau they are arrogant. Ya. Mereka, dia adalah guru, atau mereka arogan sekali. Atau dia arogan. Ya. Kapan menggunakan pola subjek, verb to be, dan complement ini? Adalah ketika Anda atau kalian ingin menjelaskan siapa atau seperti apa keadaan si subjek. Ya. Contohnya, he, siapa dia? He is a teacher. Ya, dia adalah guru. They are arrogant. They, mereka. Mengapa mereka? Atau seperti apa keadaan mereka? They are arrogant, mereka sombong. Nah, jadi kira seperti itu ya. Jadi konstruksinya subjek, verb to be, dan complement. Tadi saya jelaskan verb to be itu ada is, ada am, ada are, was, dan were ya. Tergantung siapa subjeknya dan keadaan waktunya kapan ya. Nanti akan jelaskan dalam modul tersendiri ya. Kemudian pola yang berikutnya adalah subjek, verb to be, dan adverb. Contohnya, they are here. Mereka ada di sini. Ya. Kapan kita menggunakan pola subjek, verb to be, dan adverb? Adalah ketika Anda ingin menjelaskan di mana keberadaan si subjek itu. Ya, they are here. They are abroad. She is abroad tadi ya. They are outside. Mereka di luar. Itu polanya adalah subjek, verb to be, dan adverb. Ya. Kemudian pola berikutnya adalah subjek, verb, objek plus objek. Nah, ini ada dua objek ya. She gives me a gift. Dia memberi saya sebuah hadiah. Nah, kapan kita menggunakan pola subjek, verb, objek plus objek adalah ketika memang ada dua objek. She give me. Dia memberi apa? Dia memberi siapa ya? Memberi saya, me ya. She give me. Dia memberi siapa? Memberi saya. Memberi apa? A gift. Ya. Memberi sebuah hadiah. She give me a gift ya. Nah, atau kemudian yang berikutnya adalah pola subjek, verb, objek, dan complement. Ya, contohnya they named her captain. Ya, mereka menamainya kapten. Ya, nah di sini kita menggunakan pola subjek, verb, objek, dan complement adalah ketika ingin menjelaskan atau melengkapi objek. Sebab tanpa ada pelengkap objek tersebut, kalimatnya menjadi tidak bermakna. Contohnya gini, they name her. Name apa? Kan nggak jelas. Harus ada jelas. Oh, they name her captain. Ya. Jadi jelas ya. Dia menamainya kapten. Kan kamu mungkin dia menamainya. Namanya apa? Gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Maka kita gunakan pola subjek plus verb plus objek plus complement. Nah, supaya lebih jelas, saya juga melengkapi pembahasan ini. Apa itu S? Itu pengertiannya subjek. Apa sih subjek itu? Subjek pada dasarnya pelaku atau yang dibicarakan. Pelaku itu bisa manusia, bisa juga bukan manusia ya. Benda, barang, hewan, dan seterusnya ya. Contohnya, I sleep. Ya. The birds fly yang tadi kita sampaikan ya. Contohnya. Kemudian, the book is big ya, buku ya, benda ya. Benda itu besar misalnya gitu ya. Kemudian verb adalah kata kerja. Kata kerja itu artinya sesuatu yang menunjukkan aksi atau tindakan atau kegiatan. Contohnya I eat rice, saya makan nasi. Verb to be ya, verb to be itu merupakan kata penghubung. Ini bukan kata kerja ya, tapi kata penghubung di sini fungsinya walaupun kita katakan verb to be ya. Mengapa kata penghubung? Karena pada dasarnya ini hanya syarat saja bahwa dalam bahasa Inggris itu harus ada verbnya apapun ceritanya gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengatakan dia sakit, dia sakit. Sakit kan bukan kata kerja. Nah, dalam bahasa Inggris sesuatu yang bicara tentang subjek harus ada kata kerjanya. Dia sakit. Nah, supaya ada kata kerjanya maka pakai verb to be. Nah, to be makanya disebut kata penghubung. Ya. Nah, kata penghubung ini untuk subjek dan komplement atau untuk subjek dan adverb ya. Contoh tadi untuk yang komplement ya untuk pelengkap atau penjelasan siapa atau bagaimana
keadaan si subjek, kita ngomongnya sebagai subjek dan komplement ya. She is happy atau she is smart misalnya ya. Nah, tapi juga kata verb to be ini dipakai untuk kata penghubung antara subjek dengan adverb atau keterangan, terutama keterangan tempat ya. Nah, contohnya di sini they were here ya, mereka ada di sini. Kira-kira gitu. Nah, bentuknya ada am, ada is, ada are, ada was, ada were. Nah, penggunaannya tentu tergantung dengan subjek dan waktu. Kalau subjeknya I, maka to be-nya adalah am. Kalau he, she, maka to be-nya adalah is. Kalau they, maka atau you, to be-nya adalah are. Ya, kalau masa lampau, yang tadinya is, am, itu pakai was. Yang tadinya are, jadi were. Kira-kira gitu ya. Nah, nanti itu ada pelajaran grammarnya ya. Ini hanya pengetahuan skill saja dulu. Kemudian yang berikutnya adalah objek. Oh, itu adalah objek. Pada dasarnya objek itu adalah siapa yang menerima aksi atau siapa yang dikenai oleh tindakan atau aksi itu. Contohnya, he drinks coffee. Ya, penerima aksinya apa? Kopi. Dia minum apa? Nah, minum kopi. Sesuatu yang dikenai oleh kegiatan atau tindakan. He drinks coffee. Dia meminum kopi. Jadi kopi itu adalah sasaran atau sesuatu yang dikenai dari kegiatan drinks, minum ya. Kemudian komplement, saya itu komplement, menjelaskan tentang subjek atau menjelaskan tentang objek. Contohnya untuk menjelaskan subjek, she is a nurse, dia adalah seorang perawat. Sedangkan komplement untuk keterangan atau untuk menjelaskan objek, contohnya he made me happy, dia membuat saya bahagia. Nah, happy itu merupakan penjelasan dari kata me ya. He made me happy. Dia membuat saya seperti apa? Dia membuat saya happy. Made me itu adalah objek, happy itu keterangan atau pelengkap dari me. Jadi dia komplement ya. Adverb itu memberikan keterangan, terutama tempat dalam hal ini ya. She is here, dia berada di sini. Nah, kita saatnya latihan ya. Latihan pertama, coba Anda buat 4 kalimat dengan struktur subjek dan verb. Ya, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Ya. Nah, saya berikan contohnya yang subjek dan verb. Contohnya, children laugh. Ya. Anak-anak tertawa. Dogs bark. Anjing menggonggong. They swim, mereka berenang. Budi runs, Budi berlari. Itu kalimat dengan hanya struktur subjek dan verb saja, karena verbnya atau kata kerjanya bentuknya kata kerja yang tidak perlu objek, atau istilah lain adalah kata kerja intransitif ya. Kemudian latihan kedua, ayo silakan buat 4 kalimat lagi dengan struktur subjek, verb, dan objek. Silakan tulis di kolom komentar. Nah, ini contoh hasil exercise 2. She likes chocolate. Dia menyukai coklat. Suka itu butuh objek. Dia suka apa? Nah, dia suka coklat. We play football. Nah, play itu kata kerja yang butuh objek. Bermain apa kan kira-kira? Nah, di sinilah bermain football. We play football. They read books. Mereka membaca. Membaca apa? Membaca buku. Karena read pasti butuh objek. Membaca buku. The policeman stops. Polisi memberhentikan apa? Memberhentikan cars, mobil-mobil. Mungkin dia sedang merazia, kayaknya gitu ya. Nah, latihan 3. Coba Anda buat 4 kalimat dengan struktur subjek, verb, dan komplement. Silakan tulis di kolom komentar. Nah, berikut ini adalah contoh hasil exercise 3. I am a student. Saya adalah seorang pelajar. Ini komplement, a student komplement menjelaskan siapa saya, ya, siapa subjek itu. We are energetic. Kami energis, ya, jadi berenergi. Nah, kami itu subjek, energetic itu kata sifat atau yang menjelaskan seperti apa keadaan kami, kira-kira gitu ya, keadaan si subjek. She is beautiful. She itu subjek, beautiful itu kata sifat yang menjelaskan seperti apa keadaan si subjek ini, dalam hal ini she ya. They were tired ya. Nah, mereka itu subjeknya dalam keadaan seperti apa? Tired. Mereka dalam keadaan lelah, kira-kira gitu. Nah, ini contohnya struktur kalimat subjek, verb to be ya, verb to be dan komplement. Ya. Nah,
sekarang silakan Anda buat 4 kalimat dengan struktur subjek, verb, dan adverb. Subjek, verb, dan adverb. Silakan tulis di kolom komentar. Nah, berikut ini contohnya. I am here. Saya ada di sini. Here itu menunjukkan tempat, ya. I am here. Keterangan adverb, ya. Jadi pakai to be. I am here. They are outside. Mereka ada di luar. Ya, pakai to be. They are. Ya, verb to be. They are outside. Aisyah is early. Aisyah tiba lebih awal. Kira-kira. Aisyah datang duluan. Kira-kira gitu. Nah, ini kalau bahasa Indonesia, datang itu kata kerja kan? Dalam bahasa Inggris jadi simbol nih. Si Aisyah is early. Cukup begitu. Ya. Early itu keadaan di mana seseorang itu sudah ada lebih awal atau sudah tiba lebih awal. Ya. My teacher was upstairs. Guru saya ada di lantai atas. Jadi subjek, verb, dan adverbs atau keterangan. Baik, untuk modul 3 kita cukupkan sekian dan kita akan belajar lagi di modul keempat, ya, di mana modul keempat nanti akan melengkapi lagi pembelajaran Anda sehingga Anda sekarang sudah menguasai bagaimana grammar yang bagus dan apa itu jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris, lalu juga bagaimana cara membuat kalimat yang benar dalam bahasa Inggris. Dan dengan modul ini Anda sudah bisa sekarang membuat kalimat bahasa Inggris yang benar dalam pola kalimat yang dasar, ya, yang sederhana. Oke, baik, kita sudahi. Thank you for learning English with me. We'll see you again in the next module, which is module 4. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.